Halo guys, balik lagi bersama gua Bintang Motovlog HD. Bagaimana kabar kalian? Semoga kabar kalian baik-baik saja. Oke, jadi pada video kali ini mungkin agak sedikit telat ya, cuman daripada nggak sama sekali, jadi gue pengen re-unboxing mungkin ya, dan review sedikit tentang intercom yang baru gue beli. Oh gitu ya, gue pemakaian ya udah sebulan lebih lah ya kira-kira. Jadi intercom apa itu ini yang lagi viral nih, intercom Q7 dari EJAS. Jadi kenapa gue ganti ini, karena gue suka modelnya sih. Jadi intercomnya kayak gini, ini gue bilang re-unboxing soalnya udah gue pasang ya. Jadi gue udah tahu bentukannya dan gue udah ngebuka iniannya, boxnya, dan review singkat karena gue juga udah make juga udah sebulan lebih. Jadi kayak gini, kalau nggak kelihatan nanti bakal gue edit lah ya. Nih, jadi ini bisa keluar antena, dan kalau nyala begini. Nah tuh, nah ini ya kurang lebih intercomnya kayak gini ya, belakangnya begini, sampingnya begini ya. Kalau fisiknya nanti gue videoin dari cahaya yang lebih jelas lah, jadi ini cuman sekedar singkat aja begini. Jadi gue pengen ngasih tahu isinya apa aja ya kan. Jadi gue bakal back in frame di kamera gue dan ngasih tahu ke kalian apa aja isinya. Oke. Nah, jadi bentukannya tuh kayak gini ya. Boxnya atau dusnya tuh ada keterangannya. Nih, keterangannya tuh tulisannya semua pakai hologram gitu ya. Nih ya, kalian bisa baca aja ya. Gue pagar buat bacanya. Bisa di pause juga. Nah, terus di belakangnya ada ini boxnya semua kayak terbuat dari bahan hologram gitu, laminatingnya. Ini sampingnya, ini depannya, bawahnya nggak ada apa-apa, dan atasnya ini. Nah, jadi pas kita buka tuh langsung ada intercomnya nih. Yang nanya yang tadi nggak jelas, gue kasih taunya nih kayak gini. Sini antenanya nih bisa dibuka, didorong dulu ya. Nih, ini kan ada gapnya nih di sini. Nah, didorong dulu. Nah, baru tarik ke atas, dorong ke atas. Tuh. Jadi kayak gini. Ya, kalau dibilang sih bentukannya mirip Sena yang paling baru tuh, yang 50, kalau nggak salah segitu dah, 50S kalau nggak salah. Kayak gitu bentukannya. Cuman ya namanya juga barang, nggak boleh nge-copy banget ya. Nah, udah cukup segitu. Terus di dalamnya simpel aja sih. Kalau dari boxnya menurut gua lebih premiuman yang kemarin gue pakai, Fredcon T-Max, karena ya dari harganya juga beda. Kalau T-Max itu 800-an sampai 900-an lah. Kalau ini di Tokped kalian bisa beli 500-an kalau waktu itu gue lihat dah, kalau nggak salah ya. Ya ini juga kelengkapannya juga udah beberapa udah gue pakai ya. Jadi di sini cuman yang di box gue cuman ada ini mic buat half face ya. Jadi dia tuh ada dua mic, yang full face ini yang udah gue pakai, sama yang half face nih batangan kayak gini. Kalau yang kemarin gue T-Max itu cuman batangan kayak gini. Jadi kalau di full face itu makan tempat, makan space banget lah. Terus ada bautnya juga. Oh iya nih, jadi ini tuh sambung tiap headsetnya, speakernya, terus mic-nya itu ada sambungan kayak gini nih. Sorry gelap. Terus di sini ya seperti biasa intercom pada umumnya, ada ini kunci L sama kunci plus obeng. Dan juga seperti biasa ada ini ya, user manual yang tebal banget ini. Kalau kemarin gue T-Max nggak setebal ini ya. Kalau user manual mah mungkin karena banyak bahasanya ya. Tuh, nanti ada keterangan cara angkat telepon gimana. Kalau di barang-barang mah mungkin jarang dilihat ya, soalnya orang lebih milih ngeliat dari YouTube. Dan
langsung aja gue kasih tahu ke kalian apa aja sih fitur-fiturnya ya kan. Kalau dari perbandingan gue ke T-Max ya, Fredcon T-Max ini tuh kurang lebih sama, cuman fitur lupa gue masukin kan, fitur konekin beberapa ridernya itu doang yang beda. Jadi kalau ini tuh sama kayak EJS V6 ya, jadi 6 orang juga, 4 orang kalau dia ya, 4 orang atau 6 orang ya, lupa gue. Pokoknya kalau V6 segitu dah. Dan dia tuh harus pencet-pencet juga, nggak kayak T-Max gue yang kemarin itu tinggal ngomong doang. Aduh bentar dah. Jadi kalau si ini tuh EJS Q7 sama kayak V6 ya. Jadi dia kalau misalkan mau, ini kan ada tombol A, B, dan dia tuh 6 orangnya, jadi A, B, C, D, E, MPF ya. Jadi dia tiap tombolnya ini tuh termasuk tombol selanjutnya A, B, C, D, E, F gitu. Jadi ya kalau dari tombolnya sih simple ya. Ini juga klik-klik semua, kliki, nggak ada yang puter-puter. Dan ini tuh tombol power, ini tombol FM radio, terus ini jacknya nih yang buat headsetnya. Dan ini kelebihannya tuh kalau dari T-Max ini tuh udah Type C, jadi cepet lah ya ini aneh. Sama baterainya, ini baterainya lama sih, awet banget asli dah. Ini kalau dari keterangannya 260 hours standby time. Kalau gue kemarin tuh ngetes ini dari baterai 100% itu hari Senin, dan gue kan sering bolak-balik kampus ya, ada urusan. Gue sampai hari Minggu itu baterainya masih sekitar 70-60%an lah. Jadi ini awet banget asli dah. Kalau gue tuh T-Max boros karena pemakaian kali ya, atau mungkin udah umur. Jadi gimana ya, kalau dibandingin sama T-Max tuh boros banget ini baterainya si T-Max itu daripada EJS ini. Dan langsung aja gue kasih tahu ke kalian gimana suaranya. BTW ini gue udah dipasang di helm gue ya, nih NHK RX 9. Bagi yang nanya ini helm apa, nggak usah dijawab, nggak usah gue ini lagi ya, ini tuh NHK RX 9. Mungkin nggak kelihatan ya kayak RX 9 tuh, gara-gara gue pakai spoiler. Nah nih bracketnya juga kayak gini nih. Nah mungkin kekurangan yang orang lain gak suka tuh bracketnya ya, tuh nonjol banget bracketnya. Nih kalau gue pasangin sebentar ya. Nah kalau gue pasangin tuh jadi kayak gini tuh, nonjol banget. Bisa sih diakalin, katanya di grup PFD gue ngeliat ada yang dipotong nih bulat-bulatnya tuh yang tengah-tengahnya, jadi bracketnya itu langsung mepet ke ujungnya. Jadi kayak gini kalau dipasang di helm NHK RX 9. Sorry kalau kurang fokus karena pakai HP doang. Ya kurang lebih kayak gitu. Nah ini gue bakal kasih tahu ya ke dalam helm gue tuh sepadet apa itu. Nah ini jadi kualitas mic-nya nih ya, mic intercom. Di sini gue selipin soalnya tuh kalau di NHK tengah-tengahnya bahan begini, jadi kalau ditempel mic intercomnya itu dia nggak mau nempel, jadi gue selipin di busa ini, jadi biar dia nempel terus gitu. Dan kalau di headsetnya, dia tuh headsetnya ya kayak V6 lah ya tuh kayak gini. Jadi dia di pinggiran itu ada kayak lapisan lagi buat nutupin si busanya ini. Ya kalau menurut gue sih lebih bagus ini ya daripada T-Max, soalnya kalau T-Max kemarin kan busa doang tuh. Emang sih kelihatannya simpel, jadi kayak kelihatan speakernya tuh mewah gitu lah kelihatannya. Tapi kalau dari durability-nya bagusan ini sih, soalnya busa yang tengahnya ini itu diikat sama yang pinggirannya, jadi aman gitulah, nggak bakal robek. Kalau kemarin kan T-Max gue tuh udah rada-rada robek gitu ya, itu karena mungkin build quality-nya gitu seadanya, padahal lebih mahal itu ya kan. Nah jadi nggak pakai langsung. Nah ini mic buat kalau gue lagi connect sama orang dan bisa kedengeran. Cuman ini bakal gue revisi lagi soalnya kurang kedengeran ya di video gue yang lagi Sunmori itu.
Nah jadi gue bakal ngasih tauin ke kalian gimana sih suaranya. Jadi gue bakal masukin HP gue kayak gini aja ya, dan gue bakal nyalain. Aduh sorry, ada ini aneh nih. Oke, gue nyalain ya nih. Nah dia tuh kalau nyala voice commandnya tuh cuman begitu doang. Jadi kalau kalau Timex gue tuh kemarin ada indikasi baterainya udah berapa, terus kayak ada suara welcome-nya gitu lah dari Fredcon-nya. Nah kalau EJS itu cuman suara bip 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 gitu doang, kayak ding 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 tadi gitu tuh. Terus kalau misalkan dari suara ya, bentar gue konekin dulu. Nah jadi dia kalau misalkan mau nyalain ke HP kalian itu, kalau belum pernah pairing, jadi suara kayak gini nih, ada voice command-nya. Nah kayak gitu suara voice command-nya. Jadi gue bakal konekin dulu ya biar kedengeran suaranya gimana. Nah ini lagunya suaranya kayak gini ya. Ini suaranya udah paling gede ya. Jadi kalau misalnya dikecilin ada suara bipnya juga. Nah tuh kalau kalian dengar ya, ini makin kecil. Kalau paling gede lagi itu kalau misalkan ada suara voice command-nya itu namanya udah max ya volumenya. Jadi ya kurang lebih kayak gitu ya. Sorry ada tangan. Jadi kurang lebih kayak gitu sih tadi suara dari intercom ini. Ya kalau dari penilaian gue sih intercom ini tuh lebih ke treble ya. Bass bukannya maksudnya bassnya nggak dapet ya. Jadi bassnya tetap dapet, cuman lebih dapatnya ke treble. Jadi maksudnya treble itu lebih nyaring lah gitu. Kalau Timex gua kemarin tuh ngebass banget sih, dia bassnya dapat banget. Kalau kata orang sih mungkin PTS 3 ya yang paling dapat bassnya, cuman gue belum pernah nyoba jadi gue nggak tahu. Jadi ini gue bandingin yang udah gue pakai aja itu 2 ini sama intercom Fredcon Timex. Jadi mungkin segitu aja ya, unboxing dan review singkat dari gua ini intercom Fredcon Timex. Ya nggak kelihatan ya backlight ya, begitu dah pokoknya. Kalian tadi udah lihat kan bentuknya kayak gini nih, kayak ala Sena. Menurut gue sih rekomen ya. Oh iya, gue pengen jelasin juga kekurangannya itu. Ini kekurangan yang paling gue rasain sih ya, soalnya tuh tiap lagi connect itu suaranya sering putus. Jadi ibarat nggak ada sinyal gitu ya kalau misalkan lagi nelpon tuh sama orang. Jadi kalau misalnya lagi dengerin nih nenet berhenti tuh, itu berhentinya tuh putus tapi nyambung lagi nenet, nanti tiba-tiba nenet gitu gitulah pokoknya, ibaratnya begitu deh pokoknya. Putus-putusnya itu, dan itu tuh bukan gua doang yang ngalamin. Jadi temen gue tuh ada si Reja sama si Ardan make, dan si Reja tuh ngerasain juga apa yang gue rasain. Jadi ini tuh kalau misalnya lagi connect ke HP ya, itu suaranya kadang-kadang putus gitu kalau lagi dengerin musik. Kalau awal-awal connect sih enggak ya, jadi gue nggak tahu itu karena apa. Dan kalau ketes waterproofnya gue udah ngetes gerimis ya, lumayan deres lah ya gerimis. Gue nggak hujan sih, gue nggak berani soalnya kalau yang gue lihat itu di grup FB ada yang udah pernah nyoba hujan-hujanan terus error gitu, udah nggak mau nyala lagi langsung rusak. Nah makanya gue nggak berani nyoba, tapi gue ngeliat di FB juga itu ada yang pernah bilang aman. Jadi gue nggak tahu deh yang bener yang mana. Yang gue udah pernah coba sih gerimis ya, gerimis masih aman nih, masih aman, dan ini juga masih berfungsi dengan baik. Jadi mungkin kekurangannya itu doang sih. Kalau connect, oh iya, kalau connect ke intercom lain
itu suaranya kecil ya, dan udah nggak bisa digede-gedein lagi. Suaranya ya udah gitu doang. Pas udah connect nggak bisa dikecilin, nggak bisa digedein. Itu gua nggak tahu kenapa, sama gua nggak tahu caranya. Kalau emang bisa dikonek ngomong apa sih, kalau emang bisa digedein ya gua nggak tahu gimana. Tapi yang gua udah pernah connect gitu ke V6, terus ke Q7 juga, sama ke Redcon T-Max yang punya gue dulu. Jadi tuh pas gue lagi COD, gue bilang kan sama orangnya, cobain di connect gitu gimana suaranya. Ya gitu deh, jadinya perbedaannya udah ketahuan. Ya emang sih ini kan lebih murah ya, jadi ya kalau bagi kalian yang punya budget 500 lah, dan ini secondnya juga udah 4,5an nih gue lihat di FB. Jadi kalau misalnya kalian mau beli barang-barang kayak helm, part motor gitu-gitulah, kalau mau second itu nyarinya di FB aja sih gue saranin, soalnya banyak barang bagus dengan harga yang bagus gitu. Jadi gue banyak juga dapat barang bagus dari FB. Jadi itu aja sih menurut gue, saran dari gue juga, kekurangan dan kelebihan juga ini yang udah gue rasain. Jadi mungkin segitu aja sih re-unboxing dan review singkat dari gue ya tentang Q7 ini. For antena dulu ciri khasnya anjay. Jadi segitu aja. Kalau kalian suka jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe, oke? Biar gue jadi semangat bikin videonya. Mantap. Oke guys, I'll see you in the next video. Goodbye.